Audio Jungle. Ujian bonek ke Leo Lelis. Tunjukkan kualitas pemimpin saat Persebaya Surabaya hadapi Bayangkara FC. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sebelum Persebaya Surabaya melakoni laga melawan Bayangkara FC Senin 14 Juni 2022, pemain asing baru bajul ijo Leo Lelis berkesempatan menyampaikan kalimat penyemangat di hadapan rekan setim. Seperti terekam dalam video terbaru di Instagram @officialpersebaya, pesepak bola asal Brasil itu meminta rekan setimnya menyamakan visi misi demi nama Persebaya. Menurut Lelis, persiapan fisik dan mental belum cukup karena harus ada ketulusan serta kesungguhan ketika berada di lapangan untuk membela tim kebanggaan kota Surabaya itu. Apa yang kurang? Mungkin ada yang kurang, taktikal siap, fisik siap, mental juga siap. Anda sendiri mengatakan coach, sekarang ini tentang hati, apa yang kita punya. Kenapa simbol Persebaya ada di sebelah kiri? Karena di belakang ini ada hati kita, kata Lelis. Ia pun menyambut kedatangannya jauh-jauh dari Brasil bukan untuk main-main. Lelis ingin kehadirannya berdampak besar bagi Persebaya. Hari ini saya bawa di balik simbol Persebaya adalah keluarga saya. Saya membawa mimpi saya datang dari Brasil, sangat jauh. Saya di sini bukan untuk bercanda, saya bawa keluarga saya. Hari ini saya tanya kalian semuanya, apa yang kalian miliki di balik simbol Persebaya? Letakkan di lapangan dan berikan yang terbaik. Tutupnya. Ucapan Leo Lelis ini lantas menuai sorotan bonek julukan untuk pendukung Persebaya Surabaya. Banyak bonek merasa bahwa ucapan Leo Lelis ini berdampak besar pada semangat tim meski dirinya bukan memegang posisi kapten. Bahkan, ada pula yang menganggap Leo Lelis cocok menjadi kapten Persebaya Surabaya. Kualitas Leo Lelis. Pemain berusia 28 tahun itu tercatat gesit dalam menghalau pergerakan lawan hingga membangun serangan dari lini pertahanan. Penampilan Leo Lelis pun mengingatkan kepada alasan mengapa Aji Santoso dengan berani merekrut sang pemain. Setidaknya, ada 5 kualitas menonjol yang dimiliki oleh Leo Lelis dan dipandang Coach Aji sebagai nilai plus. Yang pertama, saya memantau dia setiap pertandingan. Bagaimana kualitasnya di lapangan, bagaimana leadership-nya, dan yang penting, bagaimana cara dia bermain. Cocok tidak dengan skema permainan saya, dan dia memenuhi kriteria itu. Ucap Aji Santoso dalam video di kanal YouTube resmi Persebaya Surabaya. Lebih lengkapnya, Aji Santoso menerangkan 5 kualitas mentereng yang dimiliki oleh Leo Lelis. Dia punya leadership, dia build up-nya bagus, dia punya free kick bagus, dia bisa cetak gol. Bahkan dia banyak sekali melakukan long range shoot, ungkapnya. Audio Jungle. Jelang Persebaya versus Persib, tekad Hagar Vidal duet lawan David da Silva dan kawan-kawan di Piala Presiden 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Laga Persebaya Surabaya versus Persib Bandung di Piala Presiden 2022 sedang dinanti banyak penggemar sepak bola Indonesia. Pertarungan Persebaya Surabaya versus Persib Bandung dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 17 Juni 2022 malam. Duel Persebaya Surabaya versus Persib Bandung merupakan salah satu pertandingan big match di Piala Presiden 2022. Kedua klub memiliki supporter yang fanatik dan militan. Setiap laga pertemuan Persebaya versus Persib dipastikan disaksikan jutaan penggemar sepak bola Indonesia, baik yang menyaksikan secara langsung di stadion maupun melihatnya melalui televisi atau siaran live lainnya. Tidak hanya bagi pendukung dan penggemar, pemain juga cukup antusias menghadapi pertandingan besar ini. Persebaya sudah mempersiapkan diri guna menyambut laga lawan Persib Bandung. Kemenangan menjadi buruan skuad polesan Aji Santoso.
Hanya dengan kemenangan yang akan membawa langkah Bajul Ijo membawa peluang lolos ke fase grup Piala Presiden 2022. Persebaya harus bersaing dengan 3 tim grup C Piala Presiden 2022. Selain Persib, Bajul Ijo juga harus bersaing dengan Bayangkara FC dan Bali United. Keempat tim sudah menjalani sekali main dengan hasil yang sama, masing-masing bermain 1-1 ketika melakoni pertandingan pertama. Salah satu pemain asing Persebaya, Hagar Vidal pun memberi respon setelah melalui pertandingan perdananya bersama Persebaya di Piala Presiden 2022. Ini merupakan turnamen resmi yang pertama kali diikuti Hagar Vidal dalam karirnya di Indonesia. Ini bukan hasil lawan Bayangkara FC yang kami inginkan, tetapi ini hanyalah awal dari cerita indah di musim ini, tulis Hagar Vidal di akun Instagram miliknya. Gelandang asal Brasil ini akan melanjutkan kiprahnya bersama Persebaya dengan menghadapi Persib Bandung. Hagar Vidal merasakan atmosfer dan tekanan lebih berat saat Bajul Ijo kontra Persib Bandung. Menghadapi Persib Bandung, Hagar Vidal bisa memanfaatkan sebagai laga pembuktian dirinya. Lantaran saat turun pertama melawan Bayangkara FC, ia baru bermain di babak kedua. Selain itu, hadapi Persib akan menjadikan Hagar Vidal akan menantang David da Silva yang sama-sama berasal dari Brazil dan pernah membela Bajul Ijo. David da Silva di klub Persib akan dikeroyok 3 pemain Brazil milik Bajul Ijo. Selain Vidal, Persebaya juga dibela 2 pemain Brazil lainnya, yakni Leo Lelis dan Silvio Junior. Selangkah demi selangkah, kami akan menemukan bentuk terbaik kami dan melakukan yang terbaik yang kami tahu, yaitu bermain sepak bola, sambung Hagar Vidal. Vidal mengaku penampilan pertama bersama Persebaya saat lawan Bayangkara FC dirasakan cukup berkesan. Malam yang spesial bagi saya, pertandingan pertama dengan jersey Persebaya. Kontak pertama dengan fans di stadion, sihir, ucap Vidal. Meski dengan jumlah fans yang sedikit karena keterbatasan, saya merasakan energi dan cinta klub bonek dan bonita miliki untuk Persebaya. Audio Jungle. Rapor 4 pemain asing Persebaya versus Bayangkara FC. Yamamoto, jago intercept, Silvio Junior belum gacor. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya menurunkan 4 pemain asingnya ketika menghadapi Bayangkara FC pada laga pertama di grup C Piala Presiden 2022. Mereka adalah Leo Lelis, Hagar Vidal, Yamamoto, dan Silvio Junior. Laga ini sendiri berkesudahan imbang 1-1. Persebaya sempat unggul lewat gol Ahmad Dufiandani menit 64, tapi bisa dibalas oleh Bayangkara FC melalui Anderson Sales menit ke-90. Dari 4 nama tersebut, hanya Leo Lelis yang diturunkan sejak awal pertandingan. Sementara itu, 3 pemain asing lainnya masuk pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-46. Menurut pelatih Persebaya, Aji Santoso, para pemain masih punya masalah pada kondisi fisik. Akan tetapi dia cukup sumringah dengan performa yang ditunjukkan di lapangan. Mereka masih keteteran masalah fisik. Ini normal karena mereka belum melakukan persiapan yang cukup, tegasnya. Lantas bagaimana penampilan 4 pemain jika dilihat dari catatan statistik melawan Bayangkara FC? Berikut ulasan lengkapnya berdasarkan data dari laman resmi Piala Presiden 2022. Leo Lelis, terlepas dari kebobolan di menit akhir akibat miskomunikasi dengan Andika Ramadhani, Leo Lelis sebenarnya tampil apik sepanjang pertandingan. Dia sulit dilewati barisan penyerang Bayangkara FC. Leo Lelis melakukan 1 tackle sukses, 4 intercept, dan 6 sapuan. Bek asal Brazil tersebut hanya melakukan 1 pelanggaran meski akhirnya berbuah kartu kuning. Mantan pemain Persiraja Banda Aceh tersebut juga melakukan 1 tembakan pada menit ke-21. Sementara itu, jumlah passingnya adalah 18 dengan akurasi pencapaian 67%. Hagar Vidal, pemain bernama lengkap Hagar Philip Vidal masuk menggantikan Michael Bonzo Jerumer pada menit ke-46. Ini menjadi partai debut gelandang asal Brazil tersebut di laga resmi. Tak banyak aksi yang dilakukan oleh gelandang serang yang sebelumnya bermain di Liga United tersebut. Dia hanya melepaskan total 10 umpan sepanjang pertandingan dengan akurasi mencapai 90%.
Firda juga melakukan satu tackle sukses, sementara itu satu-satunya tembakan dilepaskan pada menit ke-80, tetapi masih belum mengenai sasaran. So Yamamoto diproyeksikan sebagai pengganti Taisei Marukawa. Kualitas So Yamamoto belum tampak di laga perdananya. Dia tak sekalipun mendebar ancaman di gawang lawan. Sepanjang babak kedua, So Yamamoto hanya melepaskan total 13 passing. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya menjadi umpan sukses. Satu-satunya yang cukup menonjol dari So Yamamoto adalah kemampuannya dalam mencuri bola. Dia membukukan total 3 intercept. Selanjutnya, Silvio Junior. Performa penyerang asing Persebaya, Silvio Junior juga belum sampai harapan. Pemain asal Brazil tersebut tidak mampu memberikan gol pada laga pertamanya. Silvio juga hanya melepaskan satu tembakan pada menit ke-48, itu pun masih mampu diblok oleh barisan pertahanan Bayangkara FC. Catatan statistiknya kalah jauh dari Ahmad Noviandani yang menciptakan 3 peluang dan 2 shoot on target. Satu tembakan diantaranya berbuah gol.